Tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya berada di ujung tanduk. Filipina, Papua Nugini, dan Morotai telah direbut kembali oleh sekutu. Jepang juga mulai kehabisan amunisi perang, pasukan, dan kebutuhan logistik lainnya. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Kaiso, menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia kelak jika Jepang berhasil memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jepang mengeluarkan janji ini untuk lebih menjaga kendali pengerahan seluruh rakyat Indonesia. Jepang kemudian meminta Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hal ini dilakukan agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan dan lebih meyakinkan rakyat bahwa janji kemerdekaan Jepang memang benar-benar akan diwujudkan. 1 Maret 1945, BPUPKI terbentuk. Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat ditunjuk sebagai Ketua BPUPKI. Anggota BPUPKI berjumlah 69 orang, 62 orang anggota aktif yang merupakan anggota aktif tokoh pergerakan nasional. Sisanya adalah anggota istimewa yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya merancang Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno menjadi ketua, Hatta menjadi wakil, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat sebagai penasehat. PPKI bertugas mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, Vietnam. Terauchi akan melantik ketiga petinggi PPKI sekaligus mengadakan perundingan kemerdekaan. Terauchi sebagai wakil Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Ini kan sebetulnya yang namanya peristiwa sekitar proklamasi. Mula-mula Jepang mengundang para pemimpin bangsa ini. Jadi setelah BPUPKI kan berdiri PPKI, Panitia Persiapan. Nah, Panitia Persiapan ini wakil-wakilnya diundang ke Dalat untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Mereka katakan, ini Tokyo, pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan. Tapi Jepang itu sudah berada di pinggir kekalahan. Tanggal 6 dan tanggal 9 dibom dia. Ya kan? Tanggal 15 dia sudah minta damai dengan pihak sekutu. Nah, bagaimana kita? Sepulang dari Dalat, tersiar kabar bahwa pada hari yang sama Jepang telah menyerah pada sekutu. Peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 telah menghabisi semangat saat itu masih diduduki pasukan Angkatan Laut Jepang, namun terjadi kekosongan pemerintahan. Ketika mereka itu mendatangi Jenderal Nishimura pada tanggal 16 Agustus setelah peristiwa Rengas Dengklok, Jenderal Nishimura sebagai pimpinan Jepang yang resmi waktu itu, dia bilang tidak bisa lagi status quo. Nah, itu Bung Karno sempat marah. Bahkan menyatakan dengan atau tanpa Jepang kami terus akan menyelenggarakan kemerdekaan itu. Maka berunding lagi di rumahnya Maeda. Rumahnya di seberang rumah Maeda itu. Dan kita segera menyusun proklamasi. Tidak ada hubungan lagi dengan bangsa atau negara apapun juga. Dan waktu itu rakyat sudah bergelora. Pas kita cuma pakai bambu rujung, kita akan lawan bangsa manapun juga yang mau menjajah Indonesia kemudian. Itulah
Dan sejak tanggal 17 Agustus 1945, sejak proklamasi kemerdekaan itu, Indonesia belum pernah dijajah. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, negeri matahari terbit yang tenggelam karena kalah perang. Bangsa ini menciptakan sejarahnya sendiri, menyatakan kemerdekaannya. Tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu dan menggugatnya. Tidak juga Belanda yang mencoba kembali untuk menjajah negeri ini. Seluruh rakyat sedia berkorban dengan segenap jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan dengan satu semboyan, merdeka atau mati.